Kalau memang NM ingin fokus di kasus anaknya, jangan senggol gua. Widih. Jadi jangan gitu. Saya ini kalau di situ gila, sini gila lebih gila lagi. Lebih gila Saya lagi. bilang, ya, kalau ada apa-apa dengan akun saya, ada statement itu saya kejar kok. Waduh, dikejar ngeri ya. Agak ngejar masalahnya Rasman ini. Nih pokoknya dengerin ya netizen. Kalau sampai Rasman almarhum itu bukan gara-gara gue. Yo guys, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman. Nah, jadi kali ini kita bakal nge-reaction lagi. Jadi kalian minta buat nge-reaction Rasman. BTW, saya tidak maksud penjelek-jelekan Pak Rasman ya. Di sini hanya saya nge-reaction teman-teman. Saya agak ngeri gitu kan. Tapi kita bakal lihat. Jadi ini kita Mirzani kali ini marah lagi karena video dia diposting oleh Rasman. Ya, padahal cuma foto lemon sih. Wah, gila ya. Jadi ya marah intinya. Oke, kita coba lihat teman-teman ya kemarahan dari Nikita Mirzani, dan ada juga klarifikasi tentang tanggapan respon dari Rasman atas murkanya Nikita Mirzani. Oke, kita lihat ya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe di bawah, gue ngucapin banyak-banyak terima kasih, dan jangan lupa juga untuk lakukan like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Gue sebelum kita mulai videonya sekarang juga, let's go. Ya, ini kita sudah masuk ke Instagram Rasman, teman-teman ya. Banyak juga pengikutnya, 322.000 ya pengikut. Oke. Nah, kita bisa lihat di tampilan awal aja udah ada foto-foto Nikita Mirzani ya, si Lemon anjay. Oke, kita let's go ke story-nya. Netizen. Oke, ini dia di posting nih sama Rasman. Apa ini? Kak Niki kasih kerjaan netizen 50 juta kalau bisa hilangin akun kura-kura ninja. Netizen, gue kasih kerjaan ya. Gue kasih 50 juta 50 juta. Bener-bener gue kasih 50 juta. Kalau kalian bisa ya lagi kalian ngapain sih pakai ke follow akunnya si kura-kura ninja itu, si Rasman itu. Oh, pada ngapain sih pada nge-follow? Lu bisa nggak ilangin akunnya? Lu report rame-rame. Siapa yang berhasil nge-report, gue kasih 50 juta datang ke rumah gue. 50 juta? Gue kasih cash. Lu ilangin akunnya. BTW nih, kan iPhone lagi rilis nih, iPhone 16 kalau nggak salah tuh harganya sekitar yang paling mahal ya 30 jutaan tuh, masih kembali tuh 20 juta tuh yang pengen iPhone guys. Lumayan tuh kan. Ini orang maksudnya NM apa ya, kok pakai sayembara kasih uang 50 juta asalkan bisa menghilangkan akun dokter NN DR ya. Ingat, NM sudah terlalu banyak unsur yang bisa menjerat kamu, menghina, mencemarkan nama baik DRRN. Emang Anda siap? Dan apa Anda tidak tahu itu kejahatan karena menyuruh orang untuk menghilangkan akun orang lain? Ingat, jangan pancing DRN ya, karena Anda tidak kebal hukum. Dan jangan urus klien dokter R. Nih, DR ini dokter atau direktur apa sih guys arti DR ini? DRNN. Kerja Anda menyerang karena serangan itu sudah tidak substansi. Ingat, kalau ada apa-apa dengan akun DRRN, maka Anda NM yang akan dikejar oleh DRRN. Waduh, agak ngeri ya. Rasman ngejar ya guys. Dan tidak pernah takut sedikit pun ke Anda. Dan kalau Anda gila, DRRN bisa lebih gila lagi. Lupa Anda kemarin malam? Kemarin malam ngapain tuh? DRRN sudah ingatkan agar kita fokus pada kasus dan kita saling melakukan apa yang menjadi kewenangannya masing-masing. Silahkan Anda membuktikan laporan Anda, dan DRRN bersama tim akan melakukan pembelaan hukum sesuai data-data dan pengakuan saudara Fadel Al-Fajar Bajideh dan keluarga yang mengatakan tidak ada pencabulan dan tidak pernah menyuruh aborsoy. Yuk, sportif. Ya, inilah tanggapan dari Rasman ya. Harus fokus ke satu orang. Tapi dokter Oki dibawa-bawa sama dia. Terus ada lagi ya. Nah, inilah ya. Ya, inilah intinya. Ini masih sama sih. Gue males bacanya guys karena terlalu berbelit-belit ya. Intinya ini nih sayembara 50 juta lagi. Agak ketar-ketir. Jangan sampai hilang akunnya. Rasman ngejar soalnya. Oke, kita coba lihat respon dari Nikita Mirzani setelah diposting. Ini ada di story-nya ya. @dejen pajak Rasman belum bayar pajak tuh, kok dicuekin aja sih.
Let's go lagi dengerin. Rasman. Rasman. Masih juga lo posting-posting di feed lo bawa nama gue ya. Kurang gue nyap-nyapin lo kemarin. Masih juga lo ya. Kalau lo mau laporin gue lapor. Kalau lo emang mampu laporin gue lapor. Botak. Botak bau miskin. Laporin. Gak usah lo pakai pemberitahuan di IG lo. Bayar pajak. Perpajakan Indonesia, Rasman belum bayar pajak. Masih ada lagi tuh utang-utang yang lain. Mau gue bongkar, ha? Gak usah lo ya. Gak usah sok-sokan sama gue lo, Rasman ya. Rasman. Udah kayak hantu ya. Bokeh ya? Gak punya uang ya? Minta duit 5 miliar sama gue ya? Ya iyalah, orang lo caseman. Kerjaan aja gak punya. Lo kan udah bukan lawyer. Gelar lawyer lo udah dicabut. Gue juga bingung siapa yang kasih gelar lo dokter. Dokter apa lo? Oh dokter DR itu. Dokter Jin lo tau gak? Dokter Lo sebelum ketemu sama gue, Jin. tolong cek gigi dulu. Karena pernapasan lo bau bangke. Rasman, gue juga gak takut sama lo. Ya, seujung upil pun gue gak takut sama lo, Rasman. Lo bawa satu seujung upil. Gila. Serem kali ya kaliwat-kaliwatnya. keluarga lo, gak ada takutnya gue sama lo. Udah gue bilang jangan preskon lagi, dikit-dikit preskon lo. Kenapa lo? Udah lama gak diberitain. Semua berita lo tentang lo tuh jelek tau gak? Gak guna lo hidup di dunia lo. Cepetan lo. Tak, bau, miskin. Keluarganya Padel lo ya, sama gembel. Ngomongnya agak sakit ya. Gila, gue gak ikut-ikutan deh. Ngomongnya sakit banget. Meskipun bukan saya yang dikatain, cuma saya agak sakit juga ya. Apalagi sebagai Rasman. Nanti kita lihat ya responnya ya. Satu lagi pesan-pesan dari Nikita Mirzani tentang Rasman ya. Let's go. Jeruk dan lemon ya. Oke. Gue sembur pakai api lo, Rasman, dari mulut gue lo. Ngejaz zoom lo. Rasman lo ya. Lu kan udah gue kasih tahu ya. Pasti kalau dia nih dipilih nih ya, pasti nih blunder kemana-mana nih. Emang nih Rasman nih udah kagak pernah menang lo, nanganin kasus lo, semua kasus lo bikin jadi heboh nggak jelas ya. Nih pokoknya dengerin ya netizen, kalau sampai Rasman almarhum itu bukan gara-gara gue. Karena? Itu gara-gara kelakuannya sendiri. Ya, jangan gitu lah, nggak baik. Karena dia dibully, ya dia tadi kan habis gue gituin. Kalau orang yang ada otaknya, habis digituin mah malu. Ya, malu bukan almarhum Bambang, ya, gimana? Orang malu mah masih bisa hidup. Habis itu dia sakit sesak napas, kan tenggorokannya nggak ada. Ayo. Ada aja gebrakannya. Karena dia dibully, malu, terus sesak nafas karena lehernya gak ada aja gebrakannya ya. Ada tenggorokan. Gue nggak lihat lek-lekannya, gue dari tadi gue zoomin tuh foto ini, gue nggak lihat lek-lekannya. Gak lihat tenggorokannya. Ya, yang nggak ada cuma leher. Tadi, thank you ya tadi buat wartawan yang nge-share link Zoom itu, puas banget gue, terima kasih. Ya, itu dia makanya gue bilang, jadi dia kenapa dia nggak nggak pakai offline presscon lagi kayak sebelumnya, karena kan kalau offline presscon kan resiko digerebeknya luar biasa tuh, maksudnya digerebek itu adalah wartawan bisa cerah. Iya sih. Kalau pakai Zoom kan itu dia bisa di mute, dia bisa milih orang yang bicara siapa, bisa dipilih gitu. Bener. Nah, tadi sheetnya, apesnya adalah yang nongol elu, kan nggak mungkin lu di mute, ya kan? Itu iya sih. Gunanya pakai Zoom rencananya adalah biar bisa di mute kalau wartawan nanya melenceng. Bentar. Buat teman-teman yang belum nonton press conference bisa nonton di sini ya. Itu ngebahas press conference guys. Antara Nikita dan Rasman. Ternyata Rasman gak expect muncul di Nikita ya. Melenceng, yang tidak sesuai skrip, udah di mute aja. Yang nongol elu. Dia tuh di restoran gimana jadi? Dulu bentar. Restoran gua Mi Ami udah mau hampir rampung. Ini gue lagi cari hot sauce buat ini udah bahas restoran ya. Udah gak bahas lagi. Gua kira jeruk ya Rasman. Tapi emang mirip sih. Next. Yang jeruk siapa? Itu masih kayak omnya si ini bukan sih Loli ya? Kayaknya ya, sorry kalau misalnya salah. Lo beli sate buat Rasman. Dia nggak makan sate, dia makan ya nyamuk. Lanjut. Oke, di sini Rasman Nasution merespon kemurkaan Nikita Mirzani dengan
tangan ini. Oke, apa nih? Bang, tadi kan Nikita sempat bilang juga ya nih, dirinya masih murka nih gara-gara abang kemarin sempat menyinggung kasus ini seperti kasus Romeo dan Juliet, bukannya kasus pidana, Bang. Gimana nih, Bang? Bentar, kalau Romeo Juliet ini ya mungkin teman-teman yang udah nonton di video ini di bagian akhir ya, langsung aja menit-menit akhir itu nih kita ngebahas tuh Romeo dan Juliet. Dia marah banget tuh disama-samain, kalau nggak salah Romeo itu ganteng. Sedangkan si Fadel itu bukan Romeo. Nggak ada Romeo bentuknya kayak gitu. itulah kata Nikita Mirzani. Responnya ya, lanjut. Rasa cinta yang dalam dari seorang Fadel Al-Fajar Rasa Bajije cinta kepada Laura ya atau Loli putri dari NMI luar biasa. Itu dasar saya biasa menyampaikan. Yang kedua, saya mendapat cerita, mendapat informasi dari Fadel, dari Martin, abangnya Fadel, dari Bintang, abangnya Fadel, dari Pak Umar Bajije, ayahnya dan ibu, mengatakan bahwa Loli juga mencintai. katanya. Rasman, kalau kata kita kan kayak gitu. Rasman, ini bukan masalah cinta-cintaan ini kasus sudah jatuhnya udah pidana karena udah bawa-bawa aborsoy ya. Tahu kan aborsoy? Nah itu ini bukan cinta-cintaan lagi nih. Ini masalahnya udah ranah dewasa. Sedangkan si Loli itu anak yang di bawah umur, belum waktunya tapi sudah begituan. Sedangkan di Indonesia itu dilarang. Beda kalau di luar negeri ya. Itu kalau masalah cinta ya kita sebagai netizen ya udahlah ya. Cuma kan ini nyangkut pautnya aborsoy. Itu loh yang bikin viral. Terbentur satu, tidak diterima, tidak direstui oleh NM selaku ibu kandung. Yang kedua, anak ini di bawah umur. Itu jawabannya. Jadi saya hanya menyampaikan. Saya kan pengacara itu adalah juru bicara, perpanjangan tangan. Jadi bukan merekayasa begitu. Maksudnya kemarin ketika preskon pertama, Fadel itu hadir dengan keluarganya komplit gitu. Bukan rame-rame mau menunjukkan bahwa mendukung sikap Fadel untuk yang katanya yang menyembunyikan atau ikut-ikutan untuk ya menyuruh dan lain-lain melakukan hal-hal yang negatif. Enggak. Mereka itu menunjukkan kepada publik, ini kami tidak pernah berniat jahat kepada Loli. Nah, nih NM tidak membuka pintu, mereka datang. Kenapa itu di-post? Kenapa itu di video? Supaya ini versi Fadel ya dan keluarganya. Gimana? Supaya ada bukti bahwa mereka mengantar gitu. Tapi lalu kemudian NM malah curiga, mengatakan, "Oh, itu kan," katanya sama saya, itu membuktikan bahwa keluarganya ikut. Nah, itu biar saja itu menjadi interpretasi dari seorang NM. Itu kan hak dia. Gitu. Menafsir sesuatu peristiwa, itu hak seseorang, termasuk hak pelapor. Tapi saya juga menafsir apa yang disampaikan oleh klien kami, juga hak kami. Gitu. Tinggal kita lakukan di pembuktian, satu proses pemeriksaan oleh penyidik, kemudian nanti ada ya pra-adjudikasi oleh pihak kejaksaan dengan kepolisian kalau ini lanjut, dan akan kita buktikan di pengadilan. Kira-kira begitu. Jadi simpel saja sebenarnya kasus ini. Jadi nggak usah melebar kemana-mana sampai ada yang yang mengirim ke saya video NM itu nyuruh orang untuk hack. Ini ya. Jadi Nikita Mirzani tadi kita udah nonton sayembara 50 juta ya. Ternyata kepikiran dia. Kan akun saya itu serius, Bos. Ya, kalau ada apa-apa dengan akun saya, ada statement itu saya kejar. Waduh, dikejar ngeri ya. Agak ngejar masalahnya Rasmani ini. Agak ngejar gitu. Saya udah bilang kemarin, kita nggak bicara di luar substansi. Oke. Apa urusannya kau bahas akun saya? Kalau itu ternyata hilang, nggak usah kejar. Itu pidana. Kejar. Emang kau siapa? Saya takut sama kau. Ini kau mau lihat gila saya? Kau coba. Kau coba. Kalau kau mau coba gila saya, kau coba. Jadi jangan. Negara ini negara hukum.
Ya, saya kemarin itu slow down berbicara itu karena saya mendengar dan sebenarnya saya bisa saja marah kepada wartawan. Kenapa masuk dia? Kan dia tidak diundang, tapi saya terima. Kenapa? Saya menghargai bagaimana dia sebagai seorang ibu dan saya menghargai Dr. Oki. Jadi urusan ini, ingat ya saya beritahu ya, urusan Dr. Oki di kasus ini Dr. sudah Oki. saya pahami karena ada pembicaraan, chattingan antara Dr. Oki, saya sebut aja udah Dr. Oki dengan Fadel terkait dengan Loli. Dan itu sudah dijelaskan Dr. Oki kepada saya dan sudah saya dapat informasi dari Fadel, sudah dijelaskan juga oleh NM kepada saya. Dan itu saya anggap clear. Nah, ke depan saya nggak mau bahas itu lagi karena urusan saya dengan Dr. Oki ini ada kontrak kami yang harus kami lakukan. Perkara perbedaan kami yang lalu lah. Nah sekarang kita maju ke sini. Dokter Oki sekarang di skip ya. Karena di awal press conference itu Rasman guys, si Pak Rasman ini itu nantangin Dokter Oki. Ini urusan saya. Hei Dokter Oki, saya tidak takut. Begitu tahu Dokter Oki muncul dan dia buat statement, saya udah memberikan duit 1 miliar yang pura-pura nggak ingat. 1 miliar banyak banget ya. 1 miliar terus. Dia bakal mengkuliti si Rasman. Gua nggak tahu arti mengkuliti dari sisi Dokter Oki itu apa gitu. Apakah ada rahasia yang emang Dokter Oki tahu gitu kan tentang sosok Rasman, sehingga ya Rasman udah nggak mau ngebahas Dokter Oki lagi. Mungkin yang tahu teman-teman kenapa si Rasman agak mensampingkan Dokter Oki ya. Kalau memang NM ingin fokus di kasus anaknya, jangan senggol gua. Widih. Jadi jangan gitu. Saya ini kalau di situ gila, sini gila lebih gila lagi. Lebih gila Saya lagi. udah bilang, saya mewakafkan nyawa saya. Saya nggak ada takut. Gak ada takut. Jadi jangan Keren. dipancing saya. Jadi apaan ini? Sampai ada kata-kata saya kasih 50 juta. Jangan 50 juta, 5 miliar. 5 miliar. Baru hebat. Oh ini yang dimaksud Nikita Mirzani, yang dibilang Rasman minta 5 miliar. Oh ini. Ada 5 miliar. Nah, bawa duitnya saya lihat. Nggak usah ditutup. Saya yang tutup sendiri. Bawa 5 miliar, baru saya buka akun baru. Paham? Benar nggak? Jangan gitu-gitu lah. Siapa yang tidak dewasa sekarang? 5 miliar. Kan ente punya pengacara. Suruh dong pengacaranya ngomong. Sekali-sekali kami yang berdiskusi. Jangan NM terus. Itu gunanya pengacara. Begitu ya. Jadi nggak usah terlalu maju ya Rasman. Gue nggak takut sama lu. Emang gue takut sama lu? Wede, emang gue takut sama lu. Saya bilang apa itu takut? Roci. Apa itu takut? Saya lagi di salah satu kafe nih di Medan ini. Nih, sandwich. Nah, saya buka ya. Apa itu? Ngapain ini? Nih. Apa takut itu sandwich? Gigit. Ini dia. Gigit, Takut itu. gigit. Saya makan ini. Kalau ini memang takut. Atau ada yang lain? Itu sandwich gede amat dah. Itu sandwich ngapa gede banget. Jangan gitu-gitu. Jangan itu gitu, Nikita. Lihat tuh. Jangankan Nikita, roti aja digigit sama Rasman. Wow. Ngeri sih. Gua nggak mau terpancing ya. Ini berita sudah nasional bahkan internasional. Yang sudah nonton gua 400 juta. Cuma jangan gitu. Gua nggak takut sama lu. Gua juga nggak takut sama lu. Selesai. Kita fokus saja. Nah sekarang udah ada laporan. Kemudian tadi datang. Udah kami tunggu. Tapi jangan coba-coba ada kriminalitas. Kalau itu terjadi, saya akan melawan. Karena Polri harus presisi. Prediktif, responsibility, transparansi, dan berkeadilan. Itulah presisi. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak. Saya jamin masuk penjara. Saya jamin keluarganya. Emang lu siapa? Emang lu siapa nih kita? Masukin orang ke penjara. Masukin orang apa? Gitu. Tuh. Bang, terkait dengan sayembara yang untuk kehilangan akun abang 50 juta itu gimana sih Bang tanggapannya? Kan itu sudah saya jawab. Kan tadi tadi. dijawab. Ini wartawan nanya ulang pula. Saya udah pusing jawabannya Pak Rasman. Ditanya lagi gitu kan.
Nanti nggak selesai press conference-nya. Saya jangan 50 juta, tapi 5 miliar. 5 miliar. Nggak usah suruh akun, bawa ke saya 5 miliar, saya tutup akun Dia saya. tutup Baru saya sendiri. buka akun baru. Dia blokir sendiri akunnya ya tanpa nyuruh orang 5 miliar. Tanggung 50 juta, dikit amat. Katanya orang kaya. Wih, katanya orang kaya. Dia masih bilang punya bos. Saya nggak ada bos saya di dunia ini. Wih, Bos saya Allah Ta'ala. Masa buat sayembara 50 juta. untuk menutup akun saya? Emang lu nggak bisa ngadapi gua apa? Pakai tutup. Bukannya lu yang ngoceh-ngoceh. Lu punya pengikut 5 juta. Gua baru 300 sekian. Yang nonton memang sudah ratusan juta. Jadi mesti fair dong. Fair dong. Makanya jangan terlalu menggebu-gebu. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa Bagi saya, saja. lebih enak ya kami ini kalau berdebat di satu tempat itu ada Pak Fahmi gitu. Kan lebih elegan gitu ya. Karena sama-sama paham hukum. Wartawan aja dimaki-maki kemarin. Bodoh kalian semua gini. Apaan ngomong begitu sama wartawan? Udah guys, pusing saya pusing denger ya konversi persnya muter-muter ya. Dan ya ini kenapa Rasman ini konversi pers tapi di kafe terus via Zoom. Apakah dia sedang sakit? Tapi kalau dia sakit kok dia di kafe gitu. Iya sih kayaknya jangan-jangan bener nih yang tadi diskusi ya. Rasman ini takut ada wartawan gitu kan. Karena kan kalau wartawan ya kalau ada orang ya nanyanya ceplos-ceplos nih di sini, makanya kalau di Zoom kan aman dia ya. Iya juga ya. Ya itu kita lihat deh komentarnya guys. Ya Allah, demen banget kompres. Hey Rasman, nanti kena semprot lemon terbang lagi. Bukan cinta itu bang, tapi ATM berjalannya hilang, makanya perkedel bingung. Oh bener ya. Ya kalau misalnya Fadil itu cinta ya, ngomongin soal cinta terus kenapa di banyak Fadil nge-DM cewek lain. Kayak gini lah respon dari Rasman guys ya. Saya undur diri dulu dan sekali lagi saya minta maaf guys kalau ada salah kata ataupun ada kata-kata yang menyinggung teman-teman semua ataupun ada ekspresi saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Ambil saja sisi baiknya. Saya Fadli undur diri dulu. Kalau ada salah kata balik lagi saya minta maaf. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.